Ini sakit mau. Pemirsa nih menemukan kulkas Samsung ya, seperti ini. Ini biasa kerusakan pada termistor. Nanti kita cek termistornya ada berapa kilo ohm. Nanti kita lakukan penggantian termistornya, dan termistornya ada di sini. Nanti kita cairkan dulu nih. Wow, jadi ngeblok kayak gini ya. Ini sangat parah ngebloknya. Jadi kalau kulkas ngeblok seperti ini aman ya. Jadi kita tidak usah lakukan apa-apa. Jadi kita cek aja termistornya ada di sini. Kita ukur aja termistornya, dan saat ngeblok ini ada berapa kilo. Harusnya untuk kulkas merek Samsung ini nanti saat ngeblok ini naik hingga 10 kilo hingga 15 kilo. Nanti misalnya kita ukur, biasanya kalau rusak itu over sampai 21 kilo hingga 30 kilo, biasanya seperti itu. Kalau termistor rusak, nanti kita cek aja ada berapa kilo. Ini bukaannya susah ya, karena ada penguncinya di sini. Ini harus kita lepas sih penguncinya di sini. Jadi untuk kulkas Samsung itu susah kita buka, karena kulkas Samsung ini sudah termasuk kulkas paling kelas ya. Jadi udah tergolong kulkas merek terbaik. Misalnya ada yang komen merek terbaik kok rusak ya. Nggak semuanya kulkas semuanya bisa rusak. Pun merek biasa yang awet juga banyak, merek bagus rusak juga banyak. Jadi kalau masalah rusak itu bukan masalah kulkas baik atau jeleknya kualitas, tapi kalau saatnya rusak ya memang ya rezeki kita harus kita terima. Yang penting kita tahu kerusakannya apa, lalu kita ganti spare partnya, belinya di mana, kita harus tahu ya. Oke, sudah kita lepas, dan yang mau kita cek ini ya bagian ininya saja ya, termistornya saja. Jadi jangan semuanya kita lepas, jadi cuma satu ini aja kita lepas, jalur termistornya saja. Dan ini belum mencair, sekarang mau kita tes dulu ada berapa kilo. Misalnya kita ukur ada di atas 20 kilo, berarti normal ya. Nanti setelah kita ukur, kita coba kita lepas. Apabila bisa turun hingga 3 kilo atau 4 kilo, berarti masih normal. Jadi langsung kita lepas saja. Ini masuk di sini, teman, posisinya masih menggumpal, jadi kita akan siram dulu di sini. Dan ini nanti misalnya rusak, kita lakukan penggantian. Misalnya ini tadi tidak rusak, kita cari. Jadi ini kita siram saja pakai air seperti ini ya, biar cepat. Ini ada apa ya, bulat ini ya. Anunya. Kita pakai manual saja siramnya. Kayaknya ini ngebloknya nggak terlalu nggak terlalu tebal. Ya tebal, cuman nggak terlalu keras. Kayaknya bisa disiram, kita siram aja.
Jadi langkah-langkah perbaikan, apabila perbaikan seperti ini aman ya, untuk kulkasnya aman, pendinginnya aman, cuman permasalahan di pendukungnya saja. Kok ini misalnya kita ganti termistor pun nggak berhasil, berarti IC perintahnya yang rusak ya. Jadi kita bisa ubah menjadikan timer, misalnya ini nggak berhasil. Kalau ini berhasil ya alhamdulillah, jadi perbaikan kita tidak bolak-balik, sekali saja selesai. Jadi kita siram terus seperti ini sampai esnya habis. Kayaknya ini ngebloknya juga nggak terlalu parah banget, jadi masih kita bisa. Oke, ini sudah ya, untuk termistornya sudah bisa kita ambil. Ini biar sambil meleleh sendiri. Sekarang kita ambil dulu termistornya, mau kita ukur apakah masih bisa turun sampai 5 kilo. Jadi untuk kulkas merek Samsung ini termistornya pakai yang 5 kilo ya, jangan pakai yang 1,4. jadi termistornya 1 kilo 5 kilo. Kita potong aja ini. Sekarang kita akan turunkan ya. Bagaimana cara menurunkannya? Nanti kita genggam menggunakan tangan kita. Misalnya tangan kita itu ada suhunya 40 derajat nih. Dan sekarang termistornya kita genggam seperti ini, dan kita perhatikan kilonya. Oke, ini untuk pendukungnya semuanya kita cek satu persatu ya. Dan ini kita cek menggunakan listrik untuk heater ya. Tadi sudah kita ukur menggunakan apometer, semuanya normal. Dan kita cek langsung, kita hubungkan ke listrik ya, kita sambung kabel di sini. Kita colokkan di stekernya, kita colokkan masih normal. Dan untuk jalur biosnya juga kita ukur. Kita siapkan propnya dulu, saya akan ukur jalur fuse-nya. Kita jepit di sini dulu. Dan sekarang kita atur di buzzer. Sekarang kita ukur harus bunyi pip sini ya. Oh ya, belum kemasuk buzzer. Udah kita atur ke buzzer. Oke ya, bunyinya untuk base-nya, jadi semuanya ini normal. Dan untuk termistornya juga normal. Ini tadi sudah kita bandingkan dengan yang baru, yang masih baru, sama. Ini coba kita ukur yang masih baru. Kita atur ke kilo ohm. Kita ukur. Terukur 4 ya. Terukur 4 kilo, artinya normal. Ini yang masih baru ya, dan yang bawaannya
Tadi sudah kita ukur sama. Mana tadi? Nah, ini yang aslinya. Kita ukur lagi. Sama ya. Jadi juga terukur 4 kilo. Artinya ini tidak rusak. Jadi ada problem di modulnya. Dan ini masih proses pencairannya. Masalahnya untuk jalur heaternya kita hubungkan langsung ke listrik, jadi dia langsung aktif heaternya. Jadi heaternya langsung memanaskan, tapi kita cabut dulu. Masalahnya saya akan cek bagian modulnya. Kita cabut aja. Jadi kita perhatikan kontrol modulnya di sini ya. Dan kita baca-baca dulu. Pemirsa, di sini saya tidak mengganti termistor ya. Jadi termistor kita sambung kembali, kita kembalikan lagi. Jadi saya akan mengubah jalur yang ada di belakang modul atau di belakang atau di modulnya ya. Ini kita pasang kembali, kita rapikan. Oke, tadi lokasi ini ada tombol yaitu yang mengaktifkan kipas dan nonaktifkan kipas. Jadi saat pintu dibuka kipas mati, saat ditutup kipas menyala. Jadi saya akan berusaha untuk menyalakan kipas terus supaya kipas menyala terus saat pintu dibuka ya. Masalah saya akan menyambungkan relay, kita akan menambahkan relay untuk memutus dan menyambung jalur kompresor. Otomatis nanti apabila pintu dibuka, kompresor akan ikut mati ya. Jadi kita usahakan supaya kompresor bisa menyala terus. Karena di sini saya masih kesulitan untuk menyalakan kipas dari mana. Jadi saya biarkan dulu untuk jalur pintunya. Yang penting kita pasang relay. Nanti kita pasang di kabel coklat di sini ya. Nah, kabel coklat kita putus, lalu kita kupas dan kita siapkan relaynya. Ini jalur coklat ya, kita potong. Masalahnya jalur coklat di sini terhubung langsung ke PLN. Jadi kita ubah, nanti saat masuk heater kompresor mati. Dan di sini saya sudah rakit, saya menggunakan relay yang menggunakan 5 kaki. Fungsi kabel yang sudah kita pasang 5 kaki di sini untuk kabel orange di sini adalah jalur DC-nya ya, DC 12 volt. Nanti kita ambilkan dari kipas, dan yang kabel pink di sini nanti kita sambungkan ke jalur PLN dan yang menuju kompresor. Kita sambung langsung seperti ini karena sudah kita pasang dari rumah ya, tadi sudah kita solder supaya kita lebih cepat mengerjakannya di sini. Jadi langsung kita rakit dari rumah, kita pasang selongsong supaya aman, tidak koneksi langsung. Dan selanjutnya untuk jalur orange di sini, kabel yang kecil di sini
ya ini nanti kita sambungkan ke jalur DC 12 volt yang kita ambil dari tegangan yang dipakai kipas. Sebetulnya untuk jalur relay di sini ada jalurnya sendiri, cuman tegangannya untuk kulkas inverter di sini itu hanya ada 5 volt ya, jadi tidak bisa menghidupkan relay, maka saya ambil dari jalur kipas supaya tegangannya full 12 volt. Jadi warna kabel yang kita ambil, perhatikan, yaitu warna apa ya ini ya, pokoknya ingat-ingat sendiri ya warnanya, pokoknya kita ambil yang paling pinggir di sini, kita sambung seperti ini untuk jalur relaynya ya. Dan perhatikan dari bawah relaynya di sini. Nah, seperti ini. Dari mana saja yang kita hubungkan, ini harus paham ya. Jangan asal nonton-nonton saja, harus benar-benar dipahami supaya saat perbaikan nanti buat rekan-rekan semuanya mendapat kemudahan saat mengerjakan. Dan sudah kita sambung, dan sekarang kita rapikan ya. Kita solasi yang ini, kita solasi dulu, lalu kita tutup. Mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasannya. Dan untuk penjelasan kompresornya ini ya, jalur kompresornya kita ambil dari sini. Dari soket di sini kita potong 4 kabel. Kita gunakan untuk menyambungkan jalur kompresor. Seperti ini sambungannya. Dan perhatikan warna-warna. Dan kompresor yang kita gunakan yaitu kompresor Fujikombe ya. Jadi ini sudah tidak inverter lagi. Jadi menggunakan kompresor biasa. Jadi kita menggunakan kompresor biasa merek Fujikombe 1/1 ya yang kita gunakan. Jadi kita tidak mengubah apapun guys, tapi dan untuk jalur overloadnya kita sambung seperti ini. Ini jalur pink dan merah di sini adalah jalur overload, kita sambung langsung jalur overload.